Bawaslunya kemana dan lain sebagainya lah ya. Kok tidak ada yang mengawasi? Aturannya seperti apa gitu? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore. Senang sekali jumpa kembali bersama kami dalam sajian Lintas Topik. Ya, selamat sore sahabat Purnama Sidi dan juga Sobat Citra FM dimanapun Anda berada. Spesialnya kembali hadir sajian Lintas Topik menemani Anda pada kesempatan sore hari ini. Masih bincang-bincang seputar Pilkada Kabupaten Wonosobo. Dan luar biasa sekali pada kesempatan kali ini dia sudah bersama dengan dua narasumber kita ya. Ya, bersama dengan satu narasumber dan dua host ya. Oke, luar biasa. Pada kesempatan kali ini dia sudah bersama dengan Bawaslu Kabupaten Wonosobo bersama dengan Bapak Ari Antono SIPC Met ya. Selamat sore Bapak Ari. Selamat sore. Oke, apa kabar Pak Ari? Alhamdulillah, sehat. Sehat, Masya Allah ya. Semangat sekali pada kesempatan sore hari ini ya. Ya, dan di samping dia juga ada host fenomenal kita, ada Mas Anji. Selamat sore Mas Anji. Selamat sore, host pojokan. Oke. Host pojokan dan kali ini tampil beda, kenapa pakai peci nih Mas Anji ya? Biar tempel beda aja sih. Soalnya kan kemarin ada yang kayak lampu taman katanya ya kan. Terus saya pikir hari ini kita pakai peci aja deh. Oke, baik. Biar nggak sama ya. gitu maksudnya. Ya, luar biasa, senang sekali kembali hadir sajian Lintas Topik menemani sahabat Purnama Sidi dan Sobat Citra dimanapun Anda berada. Untuk siaran Lintas Topik pada kesempatan kali ini juga kita siarkan di dua stasiun radio, ya di 98.8 Radio Citra FM Wonosobo banget dan di 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Ya, senang sekali bagi Anda yang juga menyaksikan kami melalui channel YouTube Lintas Topik. Selamat menyaksikan dan spesialnya pada kesempatan kali ini dia sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa sekali. Ya, bersama dengan Bawaslu Kabupaten Wonosobo bersama dengan Bapak Ari Antono SIPC Met ya, selaku Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Data informasi. Ya, luar biasa ya. Ini pada kesempatan sore hari ini kita bincang-bincangnya agak lumayan panas nih Pak Ari ya. Ya, luar biasa. Sebelumnya mungkin kita akan bincang-bincang lebih lanjut tapi akan dipandu oleh Mas Anji. Silakan Mas Anji. Baik Mbak Dia, terima kasih. Apa ini? Pemirsa ya. Kalau pemirsa kita itu apa sih? Pemirsa dan pendengar ya. Benar. Buat pemirsa dan pendengar Citra FM dan Purnama Sidi, saya takut salah sebut. Kemudian channel Lintas Topik. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan bertemu dengan ngobrol bincang-bincang seputar pemilu, Pak ya. Pilkada. Dan di sini kita akan lebih fokus di pengawasan dan potensi-potensi pelanggaran Pak Ari. Oh ya, ini Pak Ari ini saya kenal sejak dilantik ya. Iya, semenjak dilantik. Dari kemarin kan kenalnya gini Pak. Perkenalan itu kita selalu ngomong kita kenal sejak SMA ya. Oh, kita kenal sejak dilantik Pak. Ya Pak. Gimana Pak? Di pilkada kali ini apakah ada pelanggaran yang perlu dicatat? Atau sejauh mana sih pengawasannya selama pilkada berlangsung ini? Terima kasih Mas Anji, Mbak Dea. Di sore ini saya mengucap apresiasi sekali untuk Purnama Sidi dan Citra FM dan Lintas Topik. Karena pada agak flashback sedikit boleh? Boleh. Jadi pada waktu kami ini pelantikan, sebelumnya ada pembuatan video. Di dalam video saya menyebut saya akan ini belum ada yang namanya divisi dulu. Kita jadi saya berujar dan mengatakan itu bahwa saya akan bekerja sama dengan pihak-pihak seperti Purnama Sidi, terus Citra FM dan Lintas Topik contohnya seperti ini ya, untuk mensosialisasikan itu. Kaitannya sama pilkada 2024,
kami ada catatan. Kalau menyebut person kami belum bisa karena on proses. Baik. Namun bolehlah kita sekedar ada catatan kecil bahwa di Bawaslu Kabupaten Wonosobo ada sedikit sudah ada penanganan yang sifatnya on proses. Ada ASN yang ini terlibat dukungan kepada salah satu paslon. Kami belum bisa menyebut itu karena on proses, tapi bolehlah kami mengatakan itu patut diduga untuk penanganan pelanggaran. Proses itu kami sudah lalui sampai ke BKN. BKN itu ada sistem namanya sistem SBT, sistem berbasis terintegrasi. Dulu semua ASN yang ada terindikasi dan patut diduga untuk melanggar, maka itu diteruskan ke KASN. Setelah KASN itu lebur dan likuidasi, maka itu masuk. Sebentar Pak, sebentar. Ya. Ini biar menarik langsung ini menarik ini langsung ke tengah ini langsung ke ujung nih. Kalau gaya saya sama Mas Agus agak beda. Ya. Kalau H1 itu langsung dikejar mesti. Ya. Tapi saya pinginnya gini Pak, biar masyarakat juga tahu nih. Sebelum menginjak pada penindakan atau catatan tentang potensi pelanggaran nih, alangkah baiknya tentang pengawasannya dulu seperti apa sih Pak? Begini. Saya pengen dengar ceritanya nih. Soalnya masyarakat hari ini kan saya melihat di beberapa grup, ini Bawaslunya kemana? Ini pengawasnya yang mau menindak siapa? Yang ada pelanggaran kok diem aja dan lain sebagainya. Nah, sistem di Bawaslu yang sekarang itu seperti apa sih Pak? Jadi begini, kalau mamanya tadi masalah pengawasannya bagaimana? Apakah itu melekat dalam setiap kegiatan yang sifatnya kalau mamanya ini masanya masa kampanye 25 Oktober 2024 sampai 25 September 2024 sampai 23 November 2024. 24, 25, 26 itu namanya masa tenang. Nah, untuk itu Bawaslu dan seluruh jajarannya ketika ada yang kami sifatnya juga instruksional. Dari provinsi ada kordif kami yang namanya Pak Ahmad Hussein, di mana di situ ada kerumunan, maka Bawaslu dan seluruh jajarannya untuk bisa hadir. Untuk hadir dalam pengawasan bahwa sesungguhnya justifikasi atas sebuah yang namanya secara yuridis itu kampanye itu ada STTP itu surat tanda terima kampanye itu loh. Itu adalah secara hukum sah. Tapi bahwa sesungguhnya pengawas itu setiap ada kerumunan harusnya hadir. Kalau mereka itu ada terjadi potensi pelanggaran, maka dari sisi pengawas harus menuangkan itu ke form A. Ini alurnya seperti itu. Siapa yang membuat form A yang hadir di situ? Contohnya Panwas, ada PK jajaran kami sekarang ini yang paling ujung, hulu sampai hilirnya ini di PTPS sudah terlantik tanggal 3 November 2024 serentak seluruh Jawa Tengah. Nah, tadi korelasinya bagaimana? Ketika ada yang tanya, di situ ada pelanggaran itu kok pengawas kayaknya tidak hadir. Kalau yang seperti itu hadir dan itu on proses, semua kan tidak mungkin toh Bawaslu. Artinya ada pencatatan di dalam setiap pengawasan ya, setiap kegiatan ada. Ini kebetulan saya lupa tadi Pak, mohon dipakai. Oh gitu. Ya. Terus ini Pak, kan ada nih, saya tidak tahu nih, kan misalkan di yang menjadi pelanggaran itu apakah hanya di masa kampanye saja atau bisa ini di masa kampanye saja atau sebelum masa kampanye itu juga merupakan sebuah pelanggaran? Kalau mamanya yang sifatnya kaitannya sama kampanye itu kami ini kan kapan divisi penanganan pelanggaran itu menjadi PIC
yaitu pada waktu masa kampanye satu. Terus kedua masa tungsura, penghitungan suara. Itu menjadi ranah dan tanggung jawab kami selaku koordinator divisi penanganan pelanggaran beserta jajarannya sampai tingkat Panwas. Terus kalau mamanya di tingkat PKD ada nggak yang sifatnya penanganan pelanggaran? Mereka adalah mencakup semuanya, info itu dari PKD, dari BTPS, itu baru kami mengelola itu. Kami itu kan berlima. Berlima ini keputusan tidak bisa menjadi sepihak atas dan saya secara institusional kelembagaan bahwa itu pendapat pribadi, itu bukan. Ini adalah kolektif kolegial yang hasil semuanya itu tertuang dalam pleno kami berlima. Begitu. Sentra Gakumdu itu ya. Kalau yang itu beda. Kalau ini komisioner, berlima itu namanya pleno, pleno komisioner. Kalau Gakumdu adalah ranah di mana ketika ada terjadi pelanggaran pidana pemilu, maka itu masuk dalam sentra Gakumdu yang di dalamnya ada kejaksaan dan kepolisian. Begitu. Tadi disebutkan bahwa hanya di masa kampanye dan pas masa pencoblosan untuk pengawasan di Bawaslu. Pengawasannya bukan. Kalau jadi begini, ada beberapa divisi kalau mamanya divisinya Budian Kartika Wulandari itu namanya P2H untuk Parmas dan Humas. Itu yang semangat awal Bawaslu adalah tidak dalam menghukum orang. Nah, untuk itu kami sosialisasi ke pemilih pemula, ke sekolah-sekolahan yang sifatnya di situ ada pemilih pemula, di situ juga ada orang yang sudah cukup berumur untuk memilih, dan kemudian di situ juga di situ ada secara institusional dan kelembagaan itu mewakili. Nah, untuk itu kalau sosialisasi sudah dilakukan. Terus terjadi ada penanganan pelanggaran, tetap. Maka di proses penanganan pelanggaran pun kami juga jadikan alat sosialisasi. Contoh, ketika kami kemarin mengklarifikasi beberapa pihak yang terkait dugaan pelanggaran pemilu, maka kami juga jadikan sosialisasi. Contoh, ada 3 pertanyaan. 1, apakah yang bersangkutan tahu bahwa yang bersangkutan yang lain menjadi paslon? Tahu. Apakah yang bersangkutan tahu bahwa seorang ASN tidak boleh memilih? Tidak boleh mengkampanyekan ikut dalam kampanye. Tahu. Yang ketiga, apakah yang bersangkutan tahu bahwa ini adalah masa di mana masa kampanye, di mana aturan itu sangat melekat ke beberapa pihak. Tidak tahu. Nah, itulah makanya kami juga ada proses klarifikasi, di situ ada proses sosialisasi. Pak, apabila nih, kita kan tahu sendiri ya, bukan menjadi sebuah rahasia umum saat incumbent mencalonkan diri nih. Saya akan langsung ngomong kayak gitu aja, biar lebih gamblang nih. Sebelum masa kampanye, sudah ada kegiatan yang tujuannya adalah sebagai dukungan ke paslon tersebut. Apakah itu juga akan menjadi sebuah pelanggaran atau menjadi potensi pelanggaran? Kalau sebelum masa kampanye itu tidak tertuang dalam itu yang namanya sebelum masa kampanye. Sebelum masa kampanye. Dukungan itu maksudnya contohnya. Itu kami pun beberapa kasus yang sudah masuk, itu ada kasus ketika di sebuah media daring itu tertuang, terus kami selidiki bersama terus kita diskusikan. Kayaknya saya tahu nih yang dimaksud videonya ini ada sesuatu yang berbeda, bahwa satu dari sisi masa waktu rentang kampanye itu dan dari sisi yang lain adalah substansi tentang permasalahan. Kalau yang dukungan itu setelah kami cek itu tanggal 23 kalau nggak salah itu 23 September. Berarti sebelum masuk masa kampanye adalah 25 September. Sementara substansi permasalahannya adalah pemakaian bla 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 dan lain hal, itu bukan ranah kami. Ada kan yang di dalamnya karena Mas Anji sudah sebut, saya tahu. Maka itu adalah ranah yang
umpamanya pitsus dan lain hal. Saya Tapi apakah itu juga menjadi salah satu pelanggaran dalam pilkada? Pelanggaran pilkada tidak kalau rentang waktunya. Belum kampanye. Dari sisi rentang waktu dari itu. Artinya itu hanya menjadi catatan saja ke Bawaslu. Tapi itu tertuang. Kami itu ketika pleno itu ada namanya BA, berita acara pleno. Ketika membahas itu untuk dijadikan temuan. Kalau laporan kan berarti temuan itu sesuatu yang dihasilkan dari pengawas. Adanya penanganan pelanggaran dari pengawas. Kalau umpamanya laporan itu dari masyarakat. Itu. Nah, kalau itu akan dijadikan temuan, maka itu kami berpleno dan menyatakan berdasarkan faktual di lapangan seperti itu. Kalau sampai hari ini, Pak. Ya. Berarti dari mulai 25 September ya, masa kampanye ya. Sampai hari ini ada nggak sih catatan-catatan? Ada berapa kasus? Kalau kasus ada beberapa dan ini lagi ketika ini belum masuk yang namanya register, maka kami baru bisa sebut yang namanya terregister. Kalau on proses yang namanya form A pengawasan, kemudian masuk dalam ranah pleno, kami belum bisa sebut, tapi adalah itu. Dan banyak nggak, Pak? Ada sekitar ya beberapa lah. Kalau banyak jumlahnya sampai puluhan? Enggak sampai. Dan iya itu tadi bahwa kami semangatnya bukan menghukum orang tapi juga mensosialisasikan itu. Dan kalau mamanya dikatakan apakah Bawaslu mempunyai niatan mens rea untuk sebuah yang namanya shock terapi, harus dong kalau seperti itu. Kalau apa-apa yang dibiarkan nggak ada. Ini kalau itu kan kenyataannya memang ada kejadian. Gitu. Misal nih, Pak, kan ada juga beberapa warga yang kemudian protes nih. Tentang pemasangan baliho. Baliho caleg nih. Soalnya di sini saya melihat bahwa sebelum masa kampanye pun itu kan baliho berterbaran, Pak. Banyak ya. Nggak bisa dibilang sedikit soalnya. Dan banyak dari baliho-baliho itu kemudian masangnya juga asal-asalan. Ada yang ditancap dipaku di pohon. Ada yang benar-benar terjajar dengan sangat tidak rapi, Pak, di pinggir jalan. Apakah itu juga menjadi salah satu sorotan dari Bawaslu? Itu tidak lepas dari sorotan Bawaslu. Cuma kalau kerja-kerja yang sifatnya pencatatan itu enggak terpublish memang. Tapi yang jelas dari sisi KPU sekarang ini semua yang namanya pemasangan, pemeliharaan dan apa namanya Mas, untuk seperti kegiatan dulu itu pemasangan, pemeliharaan sama penertibannya. Kalau dulu kan panjenengan juga Mas Anji sudah tahu, bahkan ketemu saya di lapangan untuk penertibannya. Kalau sekarang itu tiga item itu pemasangan, penertiban, pemasangan, pemeliharaan dan penertiban itu inisiasi dari KPU. Terus maka di mana posisi Bawaslu? Bawaslu adalah menginventarisir dan seluruh jajarannya itu menginventarisir di masing-masing kecamatan, desa sampai tingkat pokoknya semua. Kalau Bawaslu di tingkat kabupaten menginventarisir itu untuk kita teruskan ke KPU. Ini yang rusak, ini yang melanggar, ini yang tidak. Terus sekarang ini apakah Bawaslu tidak akan melakukan penertiban? Akan. Kalau walaupun itu berbunyi bahwa KPU yang akan menginisiasi pemasangan, pemeliharaan dan ini adalah satu kepedulian dari Bawaslu untuk bisa membantu. Karena dari sisi, mohon maaf ini ke sesuatu yang sebenarnya enggak ini, tapi dari sisi anggaran juga ada kok. Untuk itu berbunyi. Ya, untuk itu kami sih mohon kerjasamanya dari semua pihak stakeholder terkait bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Semua berbunyi bahwa itu inisiasi KPU. Kalau yang sekarang, beda kan kalau yang kemarin. Gitu. Berarti posisinya hanya sebagai membantu, Pak. Bawaslu. Kalau kita ngomong kalau bukan mereduksi sebuah kalimat atau kata, itu membersamai. Sebenarnya konsepnya itu sudah pas. Tapi dalam proses kemarin itu kami juga ada
masukan dari Panwas, Pak ini kalau pemasangannya ini bagaimana, terus kami komunikasikan ke KPU, paslon A masang dipasang di dekat yang fasilitas umum namanya, atau di pemerintah, ya kita sampaikan ke KPU untuk bisa menggeser itu. Artinya tidak bisa langsung menindak dari Bawaslu ya? Tidak. Untuk hari ini. Tidak. Kalau yang pilkada itu tidak. Untuk langsung menindak itu tidak. Beda dengan yang pilek kemarin. Beda. Kalau sekarang beda. Iya. Makanya ini bukan sesuatu yang ingin lepas tangan, tapi memang itu sesuatu yang sifatnya di luar ranah ya. Ini sesuatu yang sudah firm. Kalau dari sisi KPU maupun Bawaslu itu sudah clear untuk itu, pemahaman tentang itu. Yang di pemilu sama pilkada itu. Saya soalnya gini Pak, banyak Pak boleh sambil minum dulu mungkin Pak. Banyak diskusi sebenarnya ada nggak ya? Ada. Oh itu. Jadi banyak diskusi di grup yang di Suara Wonosobo Pari kan juga ikut ya. Iya. Itu kan juga Bawaslunya kemana dan lain sebagainya lah ya. Kok tidak ada yang mengawasi? Aturannya seperti apa gitu? Nah, saya baru tahu nih kalau ternyata posisinya beda dengan pilek. Untuk penindakannya kan. Terus siapa yang menindak dalam pilkada ini, Pak? Kalau menindak nanti ada saatnya, ya monggo kalau maunya dari KPU mau langsung melakukan itu, maka itu kami membersamai. Bawaslu membersamai, atau saya itu lebih senang ada kata-kata yang namanya koordinasi. Mulai kemarin ya koordinasi untuk apa itu kemarin debat. Itu sudah bagus tuh. Nah ini yang saya harapkan KPU juga melakukan hal yang sama untuk masalah penertiban APK. Begitu. Kalau dulu apa-apa inisiasi panjenengan tahu Bawaslu itu Mbak Dia. Bawaslu untuk ini. Karena memang ya itu masih berbunyi waktu itu. Kalau yang sekarang jelas bahwa itu berbunyi. Nah, pertanyaannya terjawab pemirsa dan pendengar. Jadi aturan yang kemudian terjadi hari ini berbeda jauh dengan enggak jauh lah. Enggak jauh ya. Enggak jauh. Tapi berbeda ya. Ini untuk kemenangannya lebih ke KPU ya, KPU yang menginisiasi apakah itu menjadi sebuah penindakan atau tidak? Ya. Iya. Karena memang ada beberapa juga ya Mas ya yang memang mengirimkan foto juga sempat mengirimkan ke kami terkait dengan pemasangan. Apakah diperbolehkan nih seperti di fasilitas umum gitu ya Pak ya misalnya ya. Beberapa juga terlihat tuh di pojokan Longkrang itu ya, depan PPS itu ya. Kantor PPS depannya tutupi itu. Salah satu paslon gitu kan. Jadi pada waktu kalau maunya koordinasi di KPU itu jelas, terundangnya jelas bahwa salah satunya adalah umpamanya DPM PTSB, terus kemudian DLH, terus kemudian umpamanya dari pihak keamanan baik kepolisian maupun Kodim. Apa sih efek dari itu? Kaitannya sama DLH sudah jelas bahwa pemasangan tidak boleh di pohon, paku apalagi ya. Terus kemudian untuk PLN mamanya yang tiang listrik. Itu banyak juga itu. Kami belajar banyak kemarin itu masalah tentang keamanan ketika penertiban. Mas Anji tahu dan membersamai kami juga manakala almarhum Pak John itu menjadi saya bilang syuhada negara lah ini. Benar. Itu saya ingat betul ketika beliau sebelum kejadian itu kami di Hotel Surya Asia itu sudah diingatkan Bawaslu mohon hati-hati karena sebelumnya kami pernah jatuh maka besok ini saya harapkan Bawaslu kerjasama dengan PU untuk bisa hadirkan crane. Sudah kita antisipasi itu semua. Di kasus Pak John ini beda, malahan kejatuhan kayu yang lapuk. Seperti itu di Tembelang. Ya ini menjadi atensi semua pihak bahwa semua tahu dan saya 1 meter dari yang
1 meter dari almarhum Pak John. Baik. Pas kejadian itu. Jadi, ya kami ikut berduka lah, Bawaslu berduka. Terima kasih sekali bahwa itu sesuatu yang kejadian khusus. Jadi, di luar kendali kami. Oke. Terus hari ini Bawaslu ngapain aja, Pak? Hari ini? Ya, kan kalau melihat tupoksi pekerjaannya kan jadinya kayaknya nganggur nih ya? Enggak juga. banyak yang bisa kami lakukan. Dari sisi divisinya Budian itu sudah sosialisasi sampai sekarang tetap lanjut. Ini ada kepala desa apa barang itu untuk kita hadir. Kami juga menjadi narasumber untuk di beberapa lembaga. Ya itulah, saya pikir effort itu nggak harus langsung sesuatu yang kelihatan publish bahwa itu menjadi sesuatu yang tapi bahwa segala daya dan upaya itu ya kita lakukan. Nah seperti ini saya sangat terima kasih sekali bahwa ini menjadi ajang sosialisasi kami untuk bisa men-share. Wong ilmu itu juga datangnya step by step tentang aturan ini, tentang aturan taken for granted untuk kami bisa mengejar itu. Begitu. Kalau di PKPU itu pasal apa nomor ya? Pasal 57 itu nomor 13 tahun 2024 ya kayaknya ya. Betul. Itu kan mengatur banyak hal, Pak, tentang pilkada. Termasuk pelanggaran terhadap ASN yang Pak, tapi kalau bukan ASN tapi dia juga pegawai, maksudnya pegawai pemerintah kepanjangan. Misalnya nih, saya akan melihat contoh Kades, ketua direktur BUMD misalnya. Kan dia bukan ASN, Pak. Apakah dia juga termasuk dalam aturan itu? Di aturan perundangan yang lain juga diatur itu. Kalau mamanya jelasnya sampai di pasal mana itu fix bahwa ya belum lah. Nanti kalau mamanya ada yang informal dengan Mas Anji, tapi saya nggak mau melebar kemana dulu. Yang jelas pasal 57 dulu nih. Oh ya, siap. Pasal 57 itu kan larangan dalam kampanye. Itu ABC karena sifatnya normatif. Maka saya tidak akan keluar dari jalur ini. Saya bacakan lagi, boleh? Boleh, silakan. Jadi pasal 57 itu kampanye dilarang, 1, mempersoalkan dasar negara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Fix bahwa ini harusnya setiap jelas. Terus menghina seseorang, agama, suku dan golongan. Rasis. Rasis itu juga nggak boleh. Kemudian untuk C, melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan atau itu berarti akumulatif. Kalau sudah itu yang dimaksud seperti black campaign gitu, Pak. Iya. Makanya kalau dulu itu kita pada waktu pemilu merasakan betul bagaimana black campaign. Itu terasa sekali. Benar. Dan saya bersyukur di pilkada kali ini ketika sifatnya bullying secara pribadi, itu sekarang saya yakinlah itu tidak akan mendapatkan tempat di hati masyarakat. Benar. Betul. Itu akan kembali ke dirinya lagi. Dulu kami belajar sejarah dari sebuah proses politik di nasional ini. Ketika seseorang menjadi objek bullying, maka di situ akan terangkat. Itu betul, nyata. Nah, tapi itu ranah yang berbeda. Kemudian menggunakan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan atau. Nah ini sekali lagi dan atau akumulatif. Politik. Kemudian E, mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. F, mengancam dan menganjurkan penggunaan
kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah. Ini saya pikir kalau di Wonosobo udah clear ya, kalau umpamanya yang sifatnya itu dipahami bersama oleh masing-masing paslon dan pendukung, partai pendukung. Begitu, Mas Andi, saya diberi waktu sampai jam berapa? Iya, ini kurang lebih kita 1 jam, Pak. Iya. Aman, Pak. Aman. Ya, kita mau ngobrol yang banyak juga nggak apa-apa. Mau curhat boleh, Pak. Oh ya, nih mumpung saya mau curhat juga boleh. Saya nggak tahu nih, kan Pak Ari kayaknya juga di tahun ini menjadi Bawaslu untuk pertama kalinya. Kemudian langsung diberikan tugas yang lumayan berat. Berat banget sih kalau saya. Karena pilek langsung ke pilkada ya Pak. Apa sih Pak yang sering menjadi kendala dalam pengawasan di Bawaslu? Jadi begini, pada waktu sebelum ini di Dewan Review, seorang Kasat Intel Polres Wonosobo pernah berujar kepada teman-teman LO Partai. Teman-teman LO Partai kalau mengurus STTP itu 7 hari sebelum pelaksanaannya. STTP ya? STTP. Itu untuk surat adanya pemberitahuan kampanye itu 7 hari. Berulang-ulang beliau sampaikan, kami juga sampaikan. Kaitannya apa dengan Bawaslu? Ketika STTP itu sudah dikeluarkan oleh Bawaslu, oleh kepolisian, dalam hal ini dari Intelkam, maka Bawaslu juga sebagai pihak yang diberitahu atas keluarnya STTP itu. Ya. Terus kemudian ketika paslon melakukan kampanye yang sifatnya akumulatif untuk citra diri, terus visi misi dan program, itu maka yang bersangkutan harus menunjukkan STTP itu sebagai satu legalitas, sebagai satu legalitas. Nah, tapi tanpa itu pun sebenarnya nanti sanksinya adalah sanksi administratif. Kalau mamanya tidak ada itu. Nah, terus bagaimana kalau yang dikatakan Mas Anji tadi apa sih kendalanya? Saya lebih masalah ini kendala tentang kesadaran dari masing-masing paslon untuk pembuatan itu. Tapi kami juga nggak ada kekuatan menekan. Pressure itu tidak ada. Memang, tapi adalah satu sesuatu yang sah. Dan ketika kita itu sudah sampaikan ke yang bersangkutan, baik dari kepolisian maupun Bawaslu maupun KPU sudah disampaikan, terus bola itu sudah tidak di tangan kami. Tapi bukan sesuatu yang lempar tanggung jawab. Tapi kami juga ingatkan lagi kepada masing-masing paslon untuk bisa mengurus itu. Karena bagaimanapun juga kan masing-masing paslon ada yang namanya Walpri. Walpri. Terus kegiatan-kegiatan itu kan nggak mungkin kami langsung mengkomunikasikan itu ke Walpri masing-masing. Paslon ini kemana, itu bukan ranah kami untuk mengatakan itu. Tapi kami menuntut sebuah kesadaran bersama, baik dari paslon, dua paslon itu maupun partai pendukung, ketika berkegiatan itu beritahu ke kami, Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Terus kemudian dari sisi pengawas sebenarnya banyak hal yang sebenarnya Pak Panwas juga tahu, karena sifatnya sampai ke BKD bahkan PTPS sekarang ini kan semua kegiatan itu terintegrasi, bisa sebenarnya informasi itu cepat bisa kami terima. Begitu. Ya, saya agak mentok nih, karena ternyata di luar ekspektasi saya Pak. Saat ini tugas Bawaslu hari ini akan masih banyak kegiatan untuk dia mengawasi kegiatan tetap melekat itu tetap melekat. Kegiatan. Tapi untuk pendidikan juga akan sama atau bagaimana? Untuk apa? Seperti pengambilan sikap misalnya, ini pelanggaran nih, ini bukan. Itu tetap dilakukan. Tetap dilakukan. Tapi untuk eksekusinya tidak bisa atau bagaimana? Eksekusinya, penanganan pelanggaran ada, tapi kan begini. Jadi dari proses itu kan
Panwas melakukan memasukkan itu pengawasan itu dalam form A. Namanya form atas kejadian itu. Itu tuh apa Pak? Jadi sebagai bentuk laporan dari ke atas kegiatan kampanye itu. Namanya form A ya. Ada tulisan. Form A itu dari mana saja? Nantinya akan kemana saja form A itu? Nah itu menjadi setelah itu dilaporkan kepada kami. Di situ kami baca ada potensi pelanggaran di untuk kegiatan A. Oke. Gitu. Nah, ini menjadi menarik manakala di beberapa tempat itu ada kan paslon dari salah satu paslon itu melakukan kegiatan senam umpamanya ya. Melakukan kegiatan senam, di situ bentuk hadiahnya kalau menurut Panwas itu lebih dari nilainya lebih dari 1 juta. Kalau ketentunya 1 juta. Oke. Terus Panwas juga menuangkan itu dalam form pengawasannya. Terus habis itu kita confirm ke yang bersangkutan bahwa nilai setiap barang itu 1 juta. Pernah kita juga mamanya di Jelomerto tuh. Itu ketika dikonfirmasi ke pihak yang bersangkutan, panitia, bahwa ini bahwa kegiatan kami ini bukan beli, barangnya itu tidak beli, tapi saya dikasih oleh relawan-relawan. Ini yang masih tarik ulur ya di situ. Karena kebetulannya nggak jelas atau jelas sih nilai setiap. Jadi kalau contoh ya, nilai itu dalam arti nilai yang seperti apa? Apakah nilai barang, nilai barang secara umum atau gini, kalau itu sumbangan kan beda lagi ya Pak. Nah, mereka menafsirkan bahwa dengan dikasih maka nilainya nol. Tapi kalau mamanya kami dari provinsi sudah jelas bahwa Mas Anji nih sebagai pemenang lomba, terus pada waktu lomba dapat 3 sepeda. Sepedanya nilainya 950, dapatnya 3, itu tidak akumulatif. Artinya sah, Mas Anji mendapatkan 3 sepeda itu. Oke. Gitu Mbak Dia. Artinya hanya setiap barang ya. Misalkan kayak misal hadiah sepeda motor gitu. Sepeda bisa motor ya? Fix bahwa itu kan lebih dari 1 juta dari itu. Tapi tetap ketika terkonfirmasi itu pasti jawabannya seperti itu. Saya dikasih. Ini boleh saya flashback sedikit ketika kata-kata di pasal itu menguntungkan dan merugikan. Itu sangat alot ketika kami hadir di persidangan di kasus Mas Anji tahu yang kemarin, yang pemilu. Itu 5 saksi ahli, 5 pula pendapat yang berbeda tentang menguntungkan dan merugikan. Kami dicecar hakim sedemikian rupa manakala ada satu kasus pidana pemilu di Wonosobo yang heboh kemarin. Itu apa dasarnya Anda mengatakan itu menguntungkan? Karena belum terjadi ya. Terus dicecar lagi. Begini Pak, kami sudah mendapatkan bukti OTT atas uang, dan ini ada sebuah tindakan. Ada sebuah tindakan. Nah, hakim tanya lagi ke saya, bagaimana Anda tahu bahwa yang bersangkutan menguntungkan atau merugikan, sementara sifat pemilu itu adalah salah satunya adalah rahasia? Betul? Nah itu betul-betul kami selama 6 jam Pak, kami dicecar pertanyaan baik dari pengacara yang 6 itu sama Mas Anji tahulah itu. Gitu. Nah di situ ini flashback, mohon maaf ini cerita gitu. Ya disitulah kalau Mas Anji tadi bilang bahwa baru dilantik kemarin sudah dibebani sebuah yang namanya tanggung jawab. Enggak lah, karena saya sudah berujar sebelumnya bahwa saya pengen ini sisa umur saya itu bermanfaat. Itu sajalah. Kalau itu sudah enteng, insya Allah enteng. Itu fix bahwa itu tervideokan dengan baik juga. Saya mengatakan itu ketika kami mengikuti seleksi.
Gitu Mbak Dia, Mas Anji. Oke, baik, luar biasa. Ada pertanyaan? Iya, Mungkin masih ada nih. Mohon maaf nih kakaknya langsung tekstual Enggak, aman. Memang kita tujuannya hanya ngobrol-ngobrol, kemudian tapi terdokumentasi sih sebenarnya. Syukur-syukur juga bisa berbagi, share pengetahuan dan sambil berbincang, Pak. Oke. Kalau dari Dea sih gini Pak ya, kalau pengalaman ya Pak dari kemarin gitu kan, sempat ada beberapa masukan juga ke kami gitu kan, terkait dengan adanya poster baliho-baliho calon yang memang itu ada di tempat-tempat tertentu gitu ya Pak ya, yang memang dilarang oleh KPU ataupun juga Bawaslu. Nah ini kita karena sebagai masyarakat ya Pak ya, kadang kita melihat oh itu nggak boleh ke situ. Nah tapi kita ada bingung gitu ya, kita mau lapor kemana nih? Kita ke Bawaslu atau ke KPU? Sebenarnya ada nggak sih Pak kayak misalnya dari masyarakat tuh memiliki peran tidak sih dalam terkait dengan mengawal ini ya Pak ya, pilkada terkait dengan pelaporan-pelaporan pelanggaran yang bisa diadukan masyarakat kepada Bawaslu maupun KPU. Ya, terima kasih Mbak Dia. Artinya segala yang masyarakat share ke panjenengan akan menjadi blunder dan akan menjadi terpendam manakala itu tidak di-share ke KPU maupun Bawaslu, betul. Secara psikologis kita sudah lepas. Saya tadi bilang ke Mas Anji mengenai bola itu sudah tidak di tangan panjenengan. Kalau itu sudah disampaikan ke KPU maupun Bawaslu, pasti akan kita tidak lanjuti. Saya terima kasih lah kalau mamanya ini nanti selepas ini nanti ada nomor atau forum aduan nggak sih Pak? Kan kayak di Pemda kan ada tuh lapor hub gitu. Ini ada nggak sih lapor? Ada. Nanti dari divisinya Budian yang ini ada. Tapi sementara kalau mau panjenengan ini langsung kami menerima itu tadi nomor sudah disimpan juga oleh ke Mbak Dia. Mas Andi sih sudah tahu bahwa ini, dan kami juga untuk grup untuk media massa juga ada kok yang untuk pengawasan cyber juga ada. Cuma kanalnya yang belum tersosialisasikan Panjenengan ketika nanti di JDIH, PPID maupun Bawaslu Kabupaten Wonosobo bisa melihat itu dan bisa ini kok melaporkan. Sebagai masyarakat langsung, kita bisa gitu ya Pak ya? Bisa. Apalah gunanya kami itu bersosialisasi. Pastinya dari rentang waktu yang berapa bulan ini sudah kami sosialisasikan ke banyak orang. Kami berharap itu menjadi aktor-aktor penegak demokrasi juga. Ini bukan sesuatu yang lip service, tapi kami harapkan itu betul kerjasama, betul. Luar biasa. Artinya kalau ada masyarakat yang pengen melaporkan sebuah dugaan pelanggaran, itu bisa ya langsung misalkan kayak di Instagramnya, di Instagramnya Bawaslu ya. Kalau yang sekarang itu paling diwakilkan boleh. Diwakilkan. Jadi kalau seseorang tidak berani melapor, terus kemudian mewakilkan kepada orang lain yang berani, itu boleh. Dan kesesuaian tanda tangan itu nanti pada waktu berita acara klarifikasi itu tidak aturan yang sekarang. Begitu. Baik Pak ya. Ada lagi Mbak Dea? Mungkin yang kurang jelas atau apa bisa kalau dari kami ya Pak ya terkait dengan ini pelanggaran gitu ya, pelanggaran terkait dengan penyelenggaraan pilkada gitu kan. Kalau kami kan di media ya Pak ya, kami di radio sebenarnya kami memiliki harapan dari kemarin kami sempat lama menunggu gitu ya. Biasanya dari Bawaslu gitu tuh sering sharing gitu ya Pak ya ke radio kayak gitu. Kami juga sering diundang di beberapa sosialisasi dari Bawaslu gitu. Jadi harapan kami mungkin besok bisa sering-sering kita ngobrol gini ya Pak ya. Begini Mbak Dia, terima kasih masukannya. Di tengah kami juga melakukan kegiatan nasional provinsi maupun di Wonosobo giat dengan 4 macam. Kami sangat terima kasih sekali masukannya dari Mbak Dia maupun Mas Anji. Dan kami Bawaslu Wonosobo berlima, salah umpamanya yang lain tidak DL atau dinas luar, maka kami sangat terbuka lah untuk sebuah yang diskus. Saya paling seneng, memang ini sekarang eranya era medsos, tapi ketika kami bertemu langsung seperti ini adalah satu kehormatan tersendiri bagi saya. Baik.
Oke, luar biasa. Ini sudah cukup lengkap ya penjelasannya ya, bahwa pelanggaran-pelanggaran yang kemarin menjadi keresahan masyarakat. Boleh Mas Anji sambil minum dulu ya. Oke. Ini Cleo-nya belum datang ya? Apa nih? Ya, ini seadanya dulu deh gitu ya. Ya, bahwa kemarin-kemarin kita sempat resah ya Pak ya terkait dengan pelanggaran yang ramai di sosial media. Kemudian juga ada beberapa aduan-aduan juga ke media gitu kan. Sempat ada beberapa yang japri di channel Lintas Topik juga diminta mengungkap sebenarnya apa sih tindakan yang sudah dilakukan Bawaslu. Nah, ternyata setelah kita ngobrol bersama ya, tetap ada tindakan tapi ini melalui proses begitu ya Pak ya. Jadi itu tadi clue beberapa kasus mengenai jumlah saya di bawah 10. Oke. Tapi yang jelas bahwa ketika yang berproses kami juga by name, kami juga masih secara etik belum bisa dimunculkan. Oke, baik. Terus bahasa kami masih patut diduga. Sementara proses bolehlah kita sebutkan mengenai ke BKN, mengenai proses itu masih namanya klarifikasi. Baik. Maka disitulah hak-hak masing-masing pihak itu menjadi kerahasiaan bagi yang berproses. Oke, baik, luar biasa. Oh iya, tapi saya pengen lebih jelas lagi nih Pak, masalah yang tadi. Berarti misalkan nih, kan tadi sudah disebutkan ya, ada ke BKN. Artinya kita akan ngomong ke ASN nih ya. Nah, di ASN itu saat belum masuk masa kampanye, apakah itu juga menjadi salah satu bentuk pelanggaran saat dia menyatakan secara publis bahwa dia mendukung si A atau si B gitu? Kalau secara tekstual tidak. Tapi di internal di aturan Permendagri atau lain hal di perundangan lain itu beda kasus. Bahwa secara etiknya mereka loh, itu bukan ranah kami untuk etiknya mereka, tapi bahwa itu menjadi ranah Bawaslu manakala itu memasuki masa di mana 25 September 2024 sampai 23 September 25 November 2024 itu menjadi sesuatu yang ranah kami. Sementara kalau mamanya sifatnya pidana pemilu ya itu menjadi ranah Gakumdu. Kaminya sudah berbeda, bukan Bawaslu lagi tapi Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Baik, luar biasa. Tak terasa kita sudah 47 menit nih Mas Anji ya. Sudah dapat kode. Pak Amir mau tanya hari ini. Monggo. Panjang umur untuk Pak Amir dan teman-teman semua. Oke, luar biasa. Ini sudah cukup lengkap dan juga tentunya menjadi masyarakat Wonosobo yang memang memiliki partisipasi luar biasa Bapak terkait dengan pilkada kali ini, ikut mengawal dan juga ikut serta ya Pak ya. Tidak hanya menjadi partisipasi aja waktu nyoblosnya aja, tapi cuma komplain. Nggak cuma komplain. Yang jelas gitu. Iya, tapi juga ternyata keresahan bagi masyarakat sekarang sudah bisa ini ya Pak ya, tersalurkan gitu kan, sudah mendapatkan jawabannya. Barangkali nanti untuk pendengar Radio Purnama Sidi, Sobat Citra juga dan pemirsa channel Lintas Topik, barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan kembali ke Bawaslu bisa menghubungi kami ya Pak ya. Oh iya, berarti kurang berapa hari lagi Pak ya sebelum masa tenang? Sebelum masa tenang ini sekarang tanggal 7 sampai 23 November. Oh, sampai 23 November. Ya, berarti sekitar 30 hari ya. Iya, beberapa hari lagi gitu lah ya. Satu bulan ya. Kurang Pak? Kurang dari satu bulan. Kurang dari 1 bulan, 23 hari plus kan 23. Sorry. Berarti 23 kurangi 7. Ya. Berapa itu? 15 hari. Ya, 15 hari sekitar itu, setengah bulan lah ya. Pak, masih ada waktu nggak? Kan sekitar 15 harian nih. Boleh dong. Nanti kalau kita pas ada nemu topik baru lagi, Bawaslu kita undang lagi gimana? Iya siap, kami siap. Itu tadi bahwa kami kemarin Mbak Dea kami di Solo. Terus Mas Anji ini confirm ke kami kalau bisa nggak, saya insya Allah on time untuk bisa menghadiri apa yang undangan karena sesuatu banget bagi saya. Bukan apa-apa, ini adalah tanggung jawab Bawaslu. Dan kami selaku koordinator divisi penanganan pelanggaran di masa kampanye itu bisa aktif itu. Tadi agak keki Pak, saat Pak Ari tanya, ya saya kan biasanya janjian itu
bukan janjian ya, tapi lebih pada undangan kan. Ketika hadir dalam sebuah acara jam 7 gitu, mulainya jam 8, jam setengah 9 gitu. Nah saya agak kaki tadi saat jam 10 Pak, oke siap. Masih setengah 10 itu baru mau mandi Pak. Jadi terus begitu Pak Ari, saya lihat Pak Ari sudah datang sudah gitu WA, ya? belum itu, tapi dia kemudian mengkomunikasikan bahwa kalau harus on time, boleh nggak terlambat sekitar 15 menit gitu kan? Boleh Pak, nggak ada masalah gitu. Ya terus tiba-tiba sudah selesai, lagi siap-siap, Pak Ari di telepon ya Mbak Dia ya. Ini Pak Ari udah sampai sini. Makanya kan begitu angkat telepon, sebentar itu Pak Ari minta waktu 15 menit. Molor gitu. Kita tahunya udah datang. Luar biasa dan mohon maaf Pak ya. Karena saya merasa bahwa deket Pak rumah. Sekitar 1 menit perjalanan. Sama-sama Mas Andi. Oke, baik. Semoga Mbak Dia saya kembalikan ke Mbak Dia. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak Mas Anji dan terima kasih juga Bapak Ari Antono SIPC Med ya, selaku koordinator penanganan pelanggaran dan data informasi dari Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Ya, terima kasih banyak untuk waktunya Bapak. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin, amin. Satu ribuan ke Mbak Dia, Mas Andi dan Pak Nurudin, Pak Amiruddin. Terus kami mohon juga ada ya semangat namanya salam awas boleh? Boleh. Dari semoga Purnama Siti, Citra FM dan Lintas Topik Tambah Jaya. Amin. Mohon izin Pak Amiruddin. Oke. Salam awas. Salam awas. Luar biasa. Ya. Terima kasih banyak Pak Ari, Mas Anji yang sudah hadir dan bincang-bincang kita di Lintas Topik edisi spesial kali ini bersama dengan Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Tentunya Lintas Topik tidak hanya sekedar membuka topik saja, tapi harapan kami juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat Bapak ya. Apalagi terkait dengan Pilkada Wonosobo yang sebentar lagi sudah akan sama-sama kita rayakan bersama. Ya, terima kasih banyak Pak Ari, Mas Anji. Terima kasih. Ya, kami nantikan kembali kehadirannya di Lintas Topik di Radio Purnama Siti Wonosobo dan Radio Citra FM. Ya, oke, Sobat Citra dan sahabat Purnama Siti dimanapun Anda berada, pemirsa Lintas Topik dimanapun Anda berada juga yang sedang menyaksikan kami melalui channel YouTube. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Akhirnya dari kita Lintas Topik mohon pamit undur diri. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih.